Halo Halo semuanya. semuanya, perkenalkan nama saya Meirani Anjali Hutahayan dengan NIM 2206869. Nama aku Isti Maimun Sana dengan NIM 2207362. Perkenalkan, nama aku Anjini Sawat Zahra dengan NIM 2204456. Nama aku Miladinila dengan NIM 2202032. Ini dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang organisasi kurikulum menurut Hilda Taba tahun 1962 serta sifat kurikulum 2013 yang dikemas dalam bentuk pelajaran tematik, pendekatannya saintifik, serta dinilai secara autentik. Menurut Hilda Taba, tahun 1962, kurikulum ini merupakan pernyataan yang berisi tujuan-tujuan pendidikan yang bersifat umum dan khusus. Bahan-bahannya juga dipilih serta diorganisasikan berdasarkan suatu pola tertentu untuk kepentingan belajar dan mengajar. Menurut Taba, pengembangan suatu kurikulum itu harus melalui 5 tahapan. 5 tahapan ini itu yang pertama, ada melakukan eksperimen. Pada tahapan ini itu guru-guru melakukan kajian mendalam untuk menganalisis hubungan antara teori dan praktik. Kegiatan ini itu dilakukan melalui praktik atau eksperimen di dalam kelas hingga diperoleh data-data yang relevan. Selanjutnya, data-data itu akan digunakan untuk menguji teori yang ada. Yang kedua, ada melakukan uji pada unit eksperimen. Nah, tahapan ini itu bertujuan untuk menguji validitas data yang diperoleh. Caranya itu, guru melakukan eksperimen kembali di luar kelas. Yang ketiga, ada perbaikan atau revisi dan konsolidasi. Data yang diperoleh di luar kelas akan dijadikan acuan perbaikan atau revisi. Setelah perbaikan akan dilakukan konsolidasi guna penarikan kesimpulan untuk hal-hal yang bersifat umum. Mengingat unit eksperimen yang telah dilakukan itu belum tentu sesuai untuk sekolah atau instansi lainnya. Yang keempat, ada mengembangkan keseluruhan kerangka kurikulum. Nah, di tahapan ini tuh, para pengembang kurikulum itu akan melakukan kajian untuk memastikan kesesuaian antara konsep dan kondisi. Yang terakhir, yang kelima, ada penerapan kurikulum. Nah, setelah dinyatakan sesuai, barulah kurikulum ini bisa diterapkan secara bertahap ke daerah yang lebih luas lagi. Di slide ini saya akan menjelaskan pembelajaran tematik dalam kurikulum 2013. Dalam kurikulum 2013, pembelajaran tematik merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan atau memadukan beberapa mata pelajaran atau kompetensi dasar yaitu KD dan indikator dari kurikulum atau standar isi atau SI dari beberapa mapel menjadi satu kesatuan untuk dikemas dalam satu tema. Pembelajaran tematik lebih menekankan pada keterlibatan siswa dalam proses belajar secara aktif, sehingga siswa dapat memperoleh pengalaman secara langsung dan terlatih untuk dapat menemukan sendiri berbagai pengetahuan yang telah dipelajari. Pembelajaran tematik dilakukan dengan beberapa tahapan seperti penyusunan perencanaan, penerapan, dan evaluasi atau refleksi. Yang pertama itu perencanaan. Mengingat perencanaan sangat menentukan keberhasilan suatu pelajaran tematik, maka perencanaan yang dibuat dalam rangka pelaksanaan pembelajaran tematik ini harus sebaik mungkin. Oleh karena itu, ada beberapa langkah yang dilakukan dan dalam merancang pembelajaran tematik. Yang pertama yaitu perlu mempelajari kompetensi dasar pada kelas dan semester yang sama dalam setiap mata pelajaran. Yang kedua itu pilihlah tema yang dapat mempersatukan kompetensi-kompetensi untuk setiap kelas dan semester. Yang ketiga, buatlah matriks hubungan kompetensi dasar dengan tema. Dan yang keempat yaitu buatlah pemetaan pembelajaran tematik. Pemetaan ini dapat dibuat dalam bentuk matriks atau jaringan topik. Dan yang kelima yaitu susunlah silabus atau rencana pembelajaran berdasarkan matriks atau jaringan topik pembelajaran tematik. Yang kedua yaitu penerapan pembelajaran tematik. Pada tahap ini intinya guru melaksanakan rencana pembelajaran yang telah disusun sebelumnya. Pembelajaran tematik ini akan dapat diterapkan dan dilaksanakan dengan baik, perlu didukung oleh laboratorium yang memadai. Laboratorium yang memadai tentunya berisi berbagai media atau sumber belajar yang dibutuhkan bagi pembelajaran di
sekolah dasar. Dan yang ketiga yaitu evaluasi pembelajaran atau refleksi. Evaluasi pembelajaran tematik difokuskan pada evaluasi proses dan hasil. Evaluasi proses diarahkan pada tingkat keterlibatan siswa, minat dan semangat siswa dalam proses pembelajaran, sedangkan evaluasi hasil lebih diarahkan pada tingkat pemahaman dan penyikapan siswa terhadap substansi materi dan manfaat bagi kehidupan siswa sehari-hari. Selanjutnya yaitu pendekatan saintifik pada kurikulum 2013. Pendekatan saintifik merupakan pendekatan yang membangun cara berpikir anak guna memiliki kemampuan bernalar melalui proses mengamati hingga pada mengomunikasikan hasil pikirnya. Pendekatan saintifik ini menggunakan keterampilan proses atau metode ilmiah. Adapun langkah-langkah pendekatan saintifik dimulai dari mengamati, menanya, eksplorasi, bernalar, hingga pada mengomunikasikan. Adapun langkah pertama pada pendekatan saintifik yaitu mengamati. Mengamati anak menggunakan panca inderanya yaitu mata, telinga, dan hidung. Contoh kegiatan anak mengamati seperti anak mendengarkan guru ketika pembelajaran. Adapun langkah kedua yaitu menanya. Anak pada dasarnya senang sekali menanya, apalagi menanyakan sesuatu yang baru mereka dapat atau suatu hal yang menurut mereka tertarik gitu. Dan cara penyampaian anak dalam bertanya itu bermacam-macam. Ada yang menggunakan mimik muka, menggunakan kata, serta menggunakan telunjuk tangannya. Adapun langkah ketiga dalam pendekatan saintifik yaitu eksplorasi. Di sini anak menjawab pertanyaan yang ada pada dirinya, dan anak akan langsung bertanya kepada orang dewasa yang ada di sekelilingnya. Tahap berikutnya pada pendekatan saintifik kurikulum 2013 yaitu menalar. Maksudnya di sini pada tahap ini perkembangan kognitif anak lebih dominan dikarenakan anak mencoba menghubungkan informasi yang mereka dapat dengan informasi yang lain, serta mencoba mengambil kesimpulan dari apa yang telah mereka amati dan mereka coba. Baik, langkah selanjutnya dalam pendekatan saintifik ialah mengomunikasikan. Mengomunikasikan di sini adalah mengungkapkan apa yang telah mereka dapat selama pembelajaran, baik dalam bentuk data maupun gambar. Yang ketiga itu ada dinilai secara autentik. Dalam mengimplementasikan kurikulum, penilaian autentik atau authentic assessment sangat penting dilakukan oleh guru supaya penilaian atau asesmen terhadap peserta didik dalam proses pembelajaran kualitasnya semakin meningkat. Penilaian autentik sendiri itu adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap atau afektif, keterampilan atau psikomotorik, dan pengetahuan atau kognitif. Istilah asesmen sendiri diartikan dengan pengukuran, pengujian atau evaluasi. Nah, adapun jenis-jenis penilaian autentik sebagai berikut. Yang pertama itu ada penilaian kinerja. Penilaian autentik sebisa mungkin melibatkan partisipasi peserta didik, khususnya dalam proses dan aspek-aspek yang akan dinilai. Guru dapat melakukannya dengan meminta para peserta didik untuk menyebutkan unsur-unsur proyek atau tugas yang akan mereka gunakan untuk menentukan kriteria penyelesaiannya. Cara merekam hasil penilaian berbasis kinerja, yang pertama itu daftar cek atau checklist, yang kedua catatan atau anekdot, yang ketiga skala penilaian, yang keempat memori atau ingatan. Yang kedua itu ada penilaian proyek atau proyek asesmen. Proyek asesmen merupakan
Kegiatan penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik menurut periode atau waktu tertentu. Penyelesaian tugas dimaksud berupa investigasi yang dilakukan oleh peserta didik mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, analisis, dan penyajian data. Yang ketiga ada penilaian portofolio. Penilaian portofolio itu sendiri merupakan penilaian atas kumpulan artefak yang menunjukkan kemajuan dan dihargai sebagai hasil kerja dari dunia nyata kehidupan sehari-hari. Penilaian portofolio bisa berangkat dari hasil kerja peserta didik secara perorangan atau diproduksi secara berkelompok, memerlukan refleksi peserta didik, dan dievaluasi berdasarkan beberapa dimensi. Dan yang terakhir ada penilaian tertulis. Tertulis berbentuk uraian atau esai menuntut peserta didik mampu mengingat, memahami, mengorganisasikan, menerapkan, menganalisis, mensintesis, mengevaluasi, dan sebagainya atas materi yang sudah dipelajari. Tes tertulis berbentuk uraian sedapat mungkin bersifat komprehensif sehingga mampu menggambarkan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.